Oke, selamat siang, Ibu Okta. Ya, jadi saya sebagai pengabdi, salah satu pengabdian Orma Dewa, pada hari ini mau mensosialisasikan buku sales, manual book sales ya. Jadi apa yang saya sudah coba draft atau buat dengan tim, mudah-mudahan dapat berguna untuk perusahaannya Ibu Okta. Nah, saya share ya dulu. Ya, Pak. Dulu. Boleh silakan. Ya, oke. Jadi mungkin ada masukan dari cover mungkin. Ini akan dicetak. Kita akan coba sampaikan nanti, berikan kepada Ibu untuk bagaimana bentuk sales contract dan letter of creditnya. Jadi karena kami khususnya tim saya yaitu Ibu Ayu Sesiwesna, saya sendiri Kartika dengan Aditya Mantara. Fokus keilmuannya di hukum bisnis dan keperdataan, khususnya prodi kenotariatan. Jadi Oke, kami di sini coba membuat yang namanya uh, buku manual yang di banyak tempat belum tentu ada ya. Jadi dalam buku manual ini kami coba memberikan gambaran tentang ekspor, bagaimana melakukan ekspor dengan sistem sales kontraknya, dan kesediaan dokumen-dokumen dalam ekspor. Terakhir ya pasti contoh kontraknya. Karena saya pernah melakukan pengujian tesis tentang hal letter credit, di mana ternyata suatu perusahaan itu hanya memberikan suatu pernyataan, bukan suatu perjanjian ekspor impor. Di situ. Jadi adanya one prestasi yang timbul jika terjadi suatu kesalahan atau suatu ketidakcakapan terhadap pemenuhan perjanjian atau pernyataan tersebut. Yang ujung-ujungnya pasti memberikan dampak kerugian untuk pihaknya. Nah, jadi saya coba memberikan secara singkat, padat, dan mudah dalam buku manual book ini. Mudah-mudahan akan menjadi apa ya, panduan juga bagi Bu Okta untuk memberikan pemahaman terhadap tenaga-tenaganya nanti di bidang ekspor maupun impor. Kalau kita bicara LC, letter of credit, banyak yang berbicara tentang pasti jaminan terhadap sebuah pembayaran di sini. Nah ini saya coba memberikan dengan tim memberikan gambaran terhadap proses dan kontrak non LC-nya. Jadi ada non non LC, ada juga yang menggunakan proses dengan LC. Nah, memang kalau kita pikir-pikir dalam suatu perusahaan, ya pasti perusahaan itu menginginkan sebuah kenyamanan, keamanan, terutama customer juga seperti itu. Seperti itu. Ini contoh kontrak, meskipun kita bisa lihat bagaimana cara membuat kontrak, atau paling gampangnya chat license seperti itu. Tapi mungkin perusahaan selalu membuat suatu perjanjian dengan customer tidak ada komentaris. Seperti itu. Pasti perusahaan ingin membuat suatu perjanjian yang aman, nyaman bagi kedua belah pihak. Nah, yang pasti dalam bidang Ibu Okta ini, dalam perusahaannya yang berjalan di bidang perhiasan, khususnya di Bali apalagi ya, yang pastinya pasti bersentuhan dengan orang bule.
orang asing di sini. Jadi bisa saya katakan bahwa uh, contoh kontrak ini masih dalam terjemahan bahasa Indonesia. Masih menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang asing, boleh nggak? Pasti boleh. Seperti itu. Pasti boleh. Nah, kontrak ini bisa dibuat sendiri oleh manajemen Ibu Okta dan nantinya jika memang nilainya sangat tinggi dalam ekspor maupun impornya, itu bisa di warmek, dicatatkan di notaris seperti itu. Jadi mempunyai kekuatan hukum yang otentik jadinya. Jadi tercatat seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa saya katakan bahwa inilah contoh bagaimana kita membuat suatu bisnis, perjalanan bisnis yang bisa dikatakan untuk menjamin suatu keamanan, kenyamanan pihak. Mudah-mudahan ini akan berguna ke depannya maupun selanjutnya untuk perusahaan lokal. Jadi kita setelah ini mungkin bisa diskusi, mungkin ada kritik, saran, atau masukan mungkin dari ibu sendiri sebagai tempat kami melakukan pelatihan perusahaan ibu. Kalau Ya, saya persilahkan ada, kepada ibu. iya, Hmm? kan tadi Pak bilang kan bahwa supaya kalau dengan nominal besar, lebih baik kan kita di depan notaris ya supaya lebih kuat lagi gitu kan ya Pak. Apakah ada ketentuan Ya, minimal berapa nominalnya untuk kalau kita mau pengajuan di notaris? ya. Jadi kalau pengajuan soal nominal minimal itu tidak ada memang. Tidak ada pengajuan seperti itu. Tidak ada patokannya. Tetapi yang namanya perusahaan bisa memberikan batasan di mana transaksi besar maupun kecil. Mungkin di rate 100 juta ke atas itu besar, sampai menyentuh miliaran itu besar. Mungkin 100 juta ke bawah itu menengah sampai 10 juta, adapun 10 juta ke bawah itu kecil. Bisa jadi seperti itu. Tergantung bagaimana usaha tersebut melakukan sebuah SOP di perusahaannya. Seperti itu. Jadi tergantung. Seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak semua perjanjian harus dilakukan di notaris. Perusahaan pun bisa membuat suatu perjanjian kepada customernya atau buyernya untuk melakukan transaksi seperti itu. Di mana pastinya dalam perjanjian dari beberapa pengalaman saya melihat bukan hanya memberikan uh, apa ya insurance kepada perusahaan saja, tapi harus juga melindungi kepentingan customer di sana. Nah, itu dituangkan di dalam sebuah kontrak nantinya. Nah, kebetulan saya berikan contoh sedikit kontrak dalam buku manual ini yang sederhana. Tadi kita akan mencetak ini jadi buku saku karena saya yakin di dalam perusahaan ibu nggak semua memahami bagaimana membuat suatu perjanjian di sana. Nah, di sini saya coba menuangkan sanksi dan keterlambatan pengiriman barang. Jadi itu memberikan sebuah insurance kepada diri kita atau corporate itu dan juga buyer itu sebenarnya itu. Karena biasanya suatu perjanjian bisnis itu hanya sebuah kesepakatan memang kalau kita bicara sebuah perjanjian, hukum perjanjian yang namanya kesepakatan itulah sebuah hukum bagi para pihak. Kesepakatan bisa tertulis, bisa nggak tertulis itu, Bu. Seperti itu. Nah, jadi bahkan cara membayarnya pun kami coba tuangkan di sana. Pengiriman barangnya bagaimana, baik terminnya, sanksi, baik keterlambatan. Nah, ini kerusakan biasanya di force major. Kita nggak pernah tahu. Bisa aja terjadi suatu kecelakaan atau barang hilang karena
kebanjiran atau gimana, itu sudah oh, diatur dalam force major ini, pasal force major ini. Nah, bagaimana kalau adanya konflik dalam perjanjian bisnis ini? Pasti kita nggak pernah bisa menjamin ya, namanya kepuasan, namanya nilai Ya. kepuasan masing-masing customer dan buyer. Di sini pun kita membuat suatu draft di mana penyelesaian itu tidak serta-merta harus menggunakan jalan hukum, tapi bisa dengan cara mediasi seperti itu. Kalau memang tidak menemukan titik balik juga, tidak penyelesaiannya nggak jelas juga, itu bisa kita ke pengadilan negeri aja yang ditunjuk pada tempatnya. Seperti itu. Itu Bu, kira-kira mungkin ada masukan. Kalau saya lihat dari contoh kontrak kerja yang Bapak buat sih, saya pikir udah cukup lengkap nih Pak, ya sudah mencakup semuanya sih dari segi untuk Mm-mm. pengiriman barang-barang sih. Sepertinya sih sudah cukup ya, sudah cukup lengkap lah aturan yang Bapak buat gitu loh. Step by stepnya sudah cukup sih menurut saya poin-poinnya Kalau boleh gitu tahu sih. nih, Ibu, untuk Buat, dalam eh, di perusahaan buat Ibu, di PT ini, di NK, uh, ya fokusnya kan bergerak di bidang perhiasan seperti itu. itu. Ya. Perhiasan perak, terus batu mulia, seperti itu. Yang paling sering terjadi itu masalah dengan customer tuh apa? Keterlambatan pengiriman Pak, itu kan karena dia eh, keterlambatan biasanya di bea cukai. Bea cukai. Iya, di bea cukainya. Nah, kenapa bea cukainya? eh Kayak misalnya kalau ada, tunggu sebentar, sebentar Pak, mohon maaf. Jadi biasanya kalau kita pada pembelian barang dari luar itu suka terkendala adalah di pada saat masuk di bea cukai gitu. Mm-mm. Jadi ada keterlambatan kayak pengecekan fisiknya gitu yang menyebabkan kadang-kadang tuh kita berselisih dengan customer kita di sini. Yang customer kita sudah dijanjikan misalnya oke 10 hari dari customer pemesanan biasanya kan nyampe sini paling tidak 7 harian. Tapi kadang-kadang Ya, bahkan bisa lebih sampai minggu, 3 minggu seperti itu Pak. Itu kadang-kadang yang terjadi kendalanya seperti itu aja dari pengiriman biasanya dari pengiriman itu gitu. ya. Makanya itu yang Hmm, biasa kendala-kendala dalam bisnis itu, bukan masalah barangnya, tapi masalah sistemnya kebanyakan. Sistem dan ya proses. biasanya Nah, itu akhirnya iya. merugikan, kan? Iya, Merugikan nah itu kan para pihak. kita membuat perjanjian seperti itu kan dengan customer kita bahwa pengiriman seperti nah balik lagi kan customer tidak bisa menyalahkan kita dan kita juga tidak bisa menyalahkan customer karena itu kan pihak ketiga yang melakukan keterlambatan seperti itu kan. Nah jadi biasanya di situ Hmm. sih kendalanya eh, kalau kita pengiriman dari luar ke dalam atau dari dalam keluar seperti itu. Boleh tahu nggak, Bu? Coba ceritain lah. Saya dengar-dengar ada SDM lulusan Norma Dewa yang Ibu serap menjadi salah satu tenaga di sana. Masihkah dia bekerja di sana? Oh ya dia megang bagian report untuk sales aja sih. Tidak Oh, langsung masuk ke bagian pengiriman atau pembuatan invoice segala macam tidak, dia hanya membuat untuk report penjualan tiap hari dan tiap bulan saja gitu. memang, eh, saya sih rencana untuk melihat langsung ke sana karena saya kira Ibu terkendala waktu dan tempat juga. Kayak pengabdian jangan sampai terbatas oleh waktu, tempat. Jadi karena di sini kita udah punya digital system, jadi Ya, saya kira apapun bisa dilakukan dengan cara apapun kan. Seperti itu. ya, Nah, karena ya memang situasi ya membuat ya, situasi membuat hal ini, pengabdian ini, sosialisasi buku manual book ini saya harus sampaikan dengan cara
Zoom meeting seperti ini, tapi nggak mengurangi makna. Jadi untuk berikutnya pun saya siap untuk memberikan secara langsung pemahaman tentang seperti tadi, ada sebuah perjanjian antara para buyer itu dan perusahaan yang pastinya perjanjian bisnis itu nggak mungkin merugikan salah satu pihak aja kan. Seperti itu. Iya, betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan alumni saya juga bisa nebeng di situ lagi ya, Bu, untuk menjadi SDM di situ. Mungkin ibu Bisa, kurang sehat bisa. badan nih. Iya, kebetulan lagi ya biasalah cuaca radang tenggorokan, pilek, batuk. Oke, Bu. Jadi Baik. ah, recording saya stop, tapi zoomnya masih masalah seperti itu. Jadi pengabdian sosialisasi saya terhadap manual book sales contract, terhadap LC ini, dan untuk ekspor impor ini mudah-mudahan berguna. Jadi saya akan cetak buku itu, cetak, akan saya berikan kepada ibu dan saya menggunakan itu sebagai laporan juga seperti itu. Seperti itu.